Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 661 berani mengambil pedang saya. Kata-kata Lin Yun telah mengejutkan semua orang. Sementara semua orang tertawa, ekspresi sombong Jin Yan menjadi lucu dan dia mencibir, sepertinya mengalahkan Ji Wuye telah membuatmu agak penuh dengan dirimu sendiri. Tapi, tidak masalah. Saya akan mengajari Anda perbedaan antara Anda dan para jenius di Leizu. Tiba-tiba, aura kuat milik seorang ahli panggung Yin yang meledak dari Jin Yan. Auranya begitu kental sehingga nyala api yang samar-samar menyelimutinya. Auranya menjadi seperti matahari yang menyala. Itu adalah kitab suci Radiant Sun dari klan Jin, teknik kultivasi tingkat tinggi di bumi. Berdasarkan nyala api yang mengilap, sepertinya dia mencapai tahap ketiga. Ada perbedaan besar antara tahap Yang dan tahap Yin Yang, belum lagi Jin Yan memiliki kitab suci Radiant Sun. Saya tidak bisa membayangkan dia kalah. Ketika Jin Yan mengeluarkan kitab suci Radiant Sun, itu menyebabkan keributan di sekitarnya. Jangan menangis karena kota Tianling menggertakmu. Jika kamu bisa mengambil 10 jurus dariku, anggap saja aku kalah, senyum Jin Yan sambil menatap Lin Yun dengan bangga. Menarik. Orang-orang ini benar-benar memiliki keterikatan yang kuat dengan prefektur mereka. Tapi apakah ini benar-benar sesuatu yang bisa mereka banggakan? Tubuh Lin Yun berkelebat dan dia mendarat di atas panggung dengan senyum ceria, 10 jurus. Sebenarnya, aku bisa membiarkanmu menambahkan selusin jurus lagi. Kamu sedang mendekati kematian. Jin Yan mendengus saat dia melemparkan pukulannya. Dia menggunakan tinju api surgawi, teknik tinju tingkat tinggi di bumi, yang sangat cocok dengan kitab suci matahari bersinar. Teknik tinjunya dalam penguasaan yang lebih besar, tetapi setidaknya 50% lebih kuat dari teknik tinju lain dengan tingkat yang sama. Dia mengandalkan teknik tinjunya ini untuk mengalahkan lawannya dalam 3 jurus. Setiap kali tinjunya bergerak, udara akan terbakar dan melepaskan gelombang panas. Menghadapi teknik tinju, Lin Yun dengan tenang mengangkat tangannya, mengumpulkan 10 rune petir ke tinjunya. Saat pukulan Lin Yun berbenturan dengan pukulan Jin Yan, Lin Yun hanya mundur setengah langkah. Lagi, Jin Yan mengunci alisnya saat dia terkejut dengan hasil ini. Mengedarkan teknik gerakannya, Jin Yan terbagi menjadi beberapa sosok yang membawa kekuatan gunung yang menyala. Ketika dia melemparkan tinjunya, gunung-gunung yang menyala menyatu dan teknik tinjunya tampak seperti gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya. Seperti naga yang menyala, serangan Jin Yan datang menyerbu ke arah Lin Yun. Lin Yun harus mengakui bahwa Jin Yan benar-benar kuat. Jin Yan jauh lebih kuat dari Feng Wuhen, serigala darah, dan ketua Leng, yang memiliki kultivasi yang sama dengan Jin Yan. Lin Yun bahkan harus memberikan pujian untuk maksud yang terkandung dalam teknik tinjunya. Jin Yan mungkin sombong, tapi dia memiliki kekuatan untuk mendukung kesombongannya. Tapi sebanyak ini tidak ada apa-apanya di mata Lin Yun. Dengan satu pikiran, 30 rune petir kuno mulai menggeliat di dadanya, mengembun menjadi energi naga biru kuno untuk menghadapi serangan Jin Yan. 3 pertukaran lagi kemudian, suhu di sekitarnya telah meningkat dari serangan Jin Yan. Aura tinju Jin Yan perlahan-lahan mulai menyelimuti seluruh panggung. Tapi meski begitu, Lin Yun tidak terlihat terluka. Menghadapi pukulan Jin Yan, Lin Yun berdiri dengan kokoh di tanah saat 15 rune petir mulai menggeliat di permukaan tubuhnya sebelum menyatu dengan sutra pedang Ziyuan. Dalam sekejap mata, 7 jurus berlalu dan Jin Yan hanya memiliki 3 jurus tersisa dari 10 jurus yang dia klaim sebelumnya. Bersamaan dengan itu, keterkejutan mulai muncul di wajah semua orang saat mereka menyaksikan pertarungan tersebut. Kamu memang agak mampu. Aku tidak bisa melukaimu dengan 50% kekuatanku, tapi inilah akhirnya. Mata Jin Yan bersinar dingin saat dia berteriak. Detik berikutnya, api di sekelilingnya berlipat ganda sebelum tumpang tindih dan mengeluarkan aura yang agung. Jelas, dia tidak menggunakan semua kekuatannya dalam 7 jurus sebelumnya. Mengambil langkah mundur, retakan dengan cepat menyebar di tanah karena ditutupi dengan rune spiritual yang jelas tidak bisa menahan ledakan energi asalnya. Seluruh lengannya ditutupi dengan api saat dia melemparkan pukulan ke arah Lin Yun. Kilat naga api surgawi. Lengan Jin Yan berubah menjadi cakar naga yang menyeramkan dengan api yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar. Sepertinya cakar itu akan menghancurkan tengkorak Lin Yun. Ini tidak cukup.
Tidak ada perubahan pada wajah Lin Yun saat tangan kanannya melesat keluar dan menjelma menjadi cakar naga biru yang diselimuti petir. Telapak naga biru. Ketika kedua cakar naga itu berbenturan di udara, mereka menyebabkan ledakan dahsyat. Semua orang terkejut melihat pemandangan ini karena mereka tidak percaya bahwa Lin Yun telah menahan serangan itu. Melihat pemuda berpakaian biru turun ke atas panggung setelah bentrokan berakhir, Jin Yan mulai merasa tidak sabar saat matanya bersinar dengan dingin. Puluhan ribu bintang mulai berkumpul di permukaan tubuhnya sebelum terbentuk menjadi baju besi yang menyala. Armor api surgawi. Xiang Tianhe terkejut dengan pemandangan ini saat dia melanjutkan, sepertinya dia telah menyembunyikan beberapa kartu trufnya. King Ruoyou berbicara dari samping, seseorang hanya dapat memanifestasikan armor api surgawi setelah mencapai tahap ke-6 dalam kitab suci Radiant Sun. Bagaimanapun, inti dari armor api surgawi berisi segumpal api surgawi. Armor api surgawi ini bahkan tidak memiliki gumpalan api surgawi, jadi tampilan armornya terlihat agak samar. Dia masih memiliki beberapa cara untuk pergi dibandingkan dengan keturunan langsung dari klan Jin itu. Tapi itu lebih dari cukup untuk menghadapi Lin Yun. Armor ini tidak hanya memperkuat pertahanannya, tapi juga akan memperkuat tinju api surgawi miliknya sebesar 50%, kata Xiang Tianhe sambil menganggukkan kepalanya. King Ruoyou tidak menjawab, tapi dia jelas mengakui kata-kata Xiang Tianhe. Apa yang terjadi selanjutnya bukanlah sebuah kejutan saat Lin Yun dikirim 9 meter ke belakang. Bagus sekali. Bravo. Sorak-sorai datang dari sekitarnya. Setelah bertarung untuk waktu yang lama, Jin Yan akhirnya mengungkapkan keanggunan seorang jenius kota Tianling. Di mata orang banyak, kekuatan Jin Yan sudah cukup untuk memberi pelajaran pada Lin Yun. Lumayan, tapi masih terasa kurang. Lin Yun menstabilkan dirinya dan menatap Jin Yan dengan senyum ceria saat dia menyeka darah dari bibirnya. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa terus berpura-pura. Dunia matahari bersinar. Kata-kata itu membuat Jin Yan terbang dalam kemarahan saat api merah mulai berkobar di permukaan tubuhnya, menyebabkan retakan di tanah. Semua ubin dalam radius 100 meter mulai melayang di langit sambil memerah karena suhu tinggi. Pada saat berikutnya, ubin-ubin itu mulai terbang seperti meteor dengan ekor yang panjang dan berapi-api. Dengan sikap tak terkalahkan, ratusan ubin merah terbang ke arah Lin Yun. Serangan menakutkan Jin Yan telah menyebabkan seluruh panggung bergetar hebat saat semua orang mengumpulkan energi asal mereka di permukaan tubuh mereka. Sepertinya Jin Yan menjadi serius. Pukulan ini bisa melukai seorang ahli dalam tahap yin yang lebih rendah. Aku tidak bisa membayangkan bahaya yang akan ditimbulkannya saat mendarat di ahli panggung yang. Anak nakal yang sombong ini pantas mendapat pelajaran. Dia tidak akan terbunuh karenanya. Bahkan jika dia tidak terbunuh olehnya, serangan itu tidak akan terasa sehebat itu. Sebelum tinjunya mendarat, semua orang tahu bahwa kekalahan Lin Yun sudah dekat. Trik yang menyedihkan. Pakaian dan rambut Lin Yun mulai berkibar tertiup angin saat dia mengaktifkan tanda naga biru di dadanya. Seketika, 30 tanda petir mulai menggeliat di tubuhnya seolah-olah mereka hidup. Bersamaan dengan raungan naga, energi naga biru kuno mulai berfluktuasi di dalam tubuhnya. Detik berikutnya, sosoknya membuat semua orang merasa seolah-olah dia telah tumbuh megah, seperti gunung yang menjulang tinggi di langit. 9 transformasi naga biru Triform. Ketika aura Lin Yun mencapai puncaknya, Lin Yun mengenakan ekspresi buas yang langka saat dia melontarkan pukulan. Pukulannya mulai berderak seperti kilat saat semuanya terkoyak oleh tinjunya. Pertama, dia menghancurkan kepalan tangan merah, lalu dia menghancurkan ubin merah. Di bawah tinjunya, semuanya hancur menjadi abu. Detik berikutnya, kilat yang menyilaukan menyambar bersama dengan suara gemuruh seolah-olah ada pasukan kuda jantan yang mengaum di lapangan menuju dada Jin Yan. Ketika pukulan Lin Yun mendarat di Jin Yan, tubuh Jin Yan melengkung ke belakang seperti tubuh udang dan dia terbang ke belakang. Ketika dia jatuh ke tanah, dia memuntahkan seteguk darah bahkan sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Tidak ada yang menyangka bahwa Jin Yan akan benar-benar dikalahkan oleh sebuah pukulan karena semuanya terjadi terlalu cepat. Melihat Jin Yan, Lin Yun berkata, aku hampir tidak bisa menahan 10 gerakanmu. Aku punya pedang bernama pemakaman bunga. Kenapa kau tidak menerima serangan darinya juga? Bukankah itu akhirnya? Wajah semua orang berubah karena mereka tidak pernah membayangkan bahwa Lin Yun akan memiliki temperamen seperti itu. Mengatakan bahwa dia, nyaris tidak menahan, 10 jurus Jin Yan sudah cukup memalukan, tapi ternyata Lin Yun benar-benar ingin mengambil langkah lain pada Jin Yan. Tepat pada saat ini, tubuh Lin Yun bergetar saat kotak pedang itu jatuh ke tanah.
Saat kotak pedang jatuh ke tanah, itu menyebabkan seluruh panggung bergetar, membungkam kerumunan. Ledakan keras dari kotak pedang yang jatuh ke tanah seperti palu yang menghantam hati semua orang. Jin Yan dari kota Tianling, apakah kamu berani mengambil pedangku? Mata Lin Yun bersinar saat dia berteriak. Anda bertindak begitu sombong hanya karena Anda berasal dari kota Tianling. Hari ini, aku, Lin Yun, akan menghancurkan kesombonganmu sampai habis. Bab 662 Mengha. Kata-kata Lin Yun adalah sebuah provokasi tidak hanya untuk Jin Yan, tapi juga untuk semua orang jenius dari kota Tianling. Emosi orang ini benar-benar besar. Dia tidak hanya mencoba menamparkan wajah Jin Yan, tapi dia juga ingin menginjak harga diri kita. Dia pikir dia siapa? Dia pikir dia bisa bertindak sombong hanya karena dia agak mampu. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa Jin Yan bahkan tidak bisa mengambil pedang darinya? Semua kultivator dari kota Tianling memiliki ekspresi jelek. Aku bisa mengambil pedangmu. Tapi jangan salahkan aku karena kejam begitu aku menerimanya. Aku akan memberimu penafian, tidak ada yang bisa mengucapkan kata-kata seperti itu di hadapanku, Jin Yan. Mata Jin Yan berkilat dengan kejam saat dia menyeka darah dari bibirnya. Dia benar-benar terluka oleh pukulan Lin Yun. Jika bukan karena armor api surgawi, dia mungkin telah dikalahkan. Meskipun keadaannya saat ini sedikit mengerikan, dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk menyelidiki kekuatan Lin Yun. Karena Lin Yun berani bersikap sombong hanya dengan kekuatan sebesar ini, maka dia akan mempermainkan Lin Yun. Armor api surgawi. Jin Yun mendengus saat energi asalnya berfluktuasi di dalam tubuhnya. Saat kedua tangannya menyatu, aura menakutkan meledak yang menyebabkan badai dahsyat. Di bawah keributan ini, armor api surgawi di tubuhnya mulai menjadi lebih padat. Ketika selesai, segumpal api surgawi putih muncul di dadanya. Meskipun lemah, semua orang bisa merasakan tekanan tak terbatas yang datang dari Jin Yan yang meledak-ledak. Kekuatan apa? Jin Yan benar-benar mengembangkan armor api surgawi ke tingkat seperti itu. Inti dari armor api surgawi adalah gumpalan api surgawi di dadanya. Jika Jin Yan mengeluarkan ini lebih awal, dia tidak akan berada dalam kondisi yang mengerikan. Mari kita lihat bagaimana anak nakal itu menghadapi situasi ini. Di bawah tatapan kerumunan, armor api surgawi menjadi lebih padat saat api membentuk lapisan demi lapisan baju besi. Ini memberi kepercayaan diri pada kerumunan saat mereka menunggu untuk melihat Lin Yun mempermalukan dirinya sendiri. Tapi di detik berikutnya, niat pedang yang deras meledak dari tubuh Lin Yun. Ketika aura Lin Yun berbenturan dengan aura Jin Yan, badai dahsyat meledak. Niat pedang Xiantian dalam penguasaan yang lebih besar. King Ruoyou dikejutkan oleh adegan ini. Ini benar-benar pedang Xiantian yang bermaksud untuk penguasaan yang lebih besar. Saya menduga bahwa dia memahami niat pedang Xiantian, tetapi tidak sampai pada tingkat ini. Selain memiliki kultivasi yang rendah, Lin Yun ini sepertinya cukup menarik, kata Xiang Tianhe sambil menatap Lin Yun dengan ekspresi serius yang mengandung rasa ingin tahu. Oh, begitu. Jin Yan juga terkejut sebelum dia mencibir dalam hati. Itu seperti yang dia harapkan. Lin Yun benar-benar memahami maksud pedang Xiantian, belum lagi itu dalam penguasaan yang lebih besar. Masih belum menyerang. Aku tidak sabar menunggunya. Jin Yan mencibir saat dia yakin bahwa armor api surgawi miliknya bisa menahan serangan Lin Yun. Terserah kamu. Lin Yun melambaikan tangannya dan meraih pedang pemakaman bunga. Ketika dia mengambil langkah maju, dia menghunus pedangnya. Dengan pedang pemakaman bunga di tangannya, aura pedangnya naik lebih tinggi. Pada saat ini, dia seperti matahari yang menyilaukan di langit. Yang disebut armor api surgawi hanya bertahan selama sepersekian detik di bawah pedang Lin Yun. Detik berikutnya, retakan mulai muncul di armor api surgawi sebelum akhirnya hancur. Jin Yan terlempar saat dia memuntahkan seteguk darah. Fragmen api yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar saat armor api surgawi miliknya benar-benar runtuh. Ketika Jin Yan mendarat di tanah, penglihatannya kabur sebelum dia bisa berdiri dan pedang diarahkan ke ujung hidungnya. Bersamaan dengan itu terdengar suara yang jelas, kamu kalah. Bermimpilah. Jin Yan meraung sambil melambaikan tangannya dan menepis pedang itu. Tapi sebelum dia bisa mengangkat tangannya, sinar pedang melintas dan menamparkan wajahnya. Jin Yan terlempar oleh tamparan itu. Tidak memberi Jin Yan kesempatan untuk bereaksi, Lin Yun melangkah maju dan menikam pedangnya 2 kali, dengan masing-masing pedang mengandung kekuatan ledakan. Setelah 2 serangan lagi, Jin Yan mundur beberapa langkah dan memuntahkan lebih banyak darah. Bulan bercahaya. Tapi Lin Yun tidak berniat untuk berhenti.
Sebaliknya, dia menerjang maju dengan serangannya yang diberdayakan oleh niat pedang Xiantiannya. Sinar pedang yang cemerlang bergema saat Lin Yun membumbung tinggi ke langit. Pedang di tangannya telah berubah menjadi bulan yang terang sebelum turun ke bawah. Aura pedang yang menakutkan telah menyelimuti Jin Yan yang bergetar hebat. Di bawah sinar bulan yang diberdayakan oleh niat pedang, Jin Yan tampak kecil. Dia jelas ingin bergerak, tapi kakinya tidak mau mendengarkan. Saat bulan berangsur-angsur mendekat dan niat pedang terus tumbuh lebih kuat. Hanya pada saat inilah Jin Yan menyadari bahwa niat pedang tidak sesederhana yang dia bayangkan. Kekuatan yang terkandung dalam pedang itu jauh melebihi imajinasinya. Jin Yan dikirim terbang oleh serangan ini. Ketika dia mendarat di tanah, dia berlutut di tepi panggung, hampir jatuh. Saat dia beristirahat, wajahnya yang pucat meneteskan keringat. Selain angin pedang yang bersiul, keadaan di sekelilingnya sunyi. Tidak ada yang membayangkan bahwa Lin Yun akan begitu kuat ketika dia menghunus pedangnya. Dia hanya menggunakan satu pedang untuk menghancurkan armor api surgawi Jin Yan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Jin Yan akan menjadi begitu lemah dan mereka bahkan tidak dapat menerima kekalahannya. Tapi setelah beberapa saat kemudian, keributan pecah dari sekitarnya. Inikah kekuatan pedang Xiantian yang benar-benar dikuasai? Pedang di tangannya tidak sederhana. Itu jelas artefak kosmik peringkat rendah, tapi itu memberiku perasaan bahwa itu tidak lebih rendah dari artefak kosmik peringkat tinggi. Pedang ini mungkin memiliki asal-usul yang sangat besar. Tapi faktor yang menakutkan adalah kekuatannya. Jika niat pedangnya tidak cukup, dia tidak akan bisa memiliki keanggunan seperti itu dengan menggunakan pedang. Untuk memiliki kekuatan seperti itu di tahap yang lebih besar. Tidak heran dia mengalahkan Ji Wuye. Para elit kota Tianling semua merasa dipermalukan oleh penampilan Jin Yan. Namun meski begitu, mereka harus mengakui bahwa Lin Yun benar-benar kuat. Di antara kerumunan, Yang Fan dan Guo Su tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. 2 bulan yang lalu, Lin Yun berada dalam kondisi yang agak mengerikan menghadapi 3 tetua panggung Yin Yang. Tapi sekarang, dia bisa menghadapi seorang jenius panggung Yin Yang yang lebih rendah dari klan besar dengan mudah. Orang harus tahu bahwa sebagai seorang jenius dari sebuah klan, fondasi dan kekuatan yang dimiliki Jin Yan jauh melampaui mereka yang berada di dunia yang sama dengannya. Para jenius ini tidak seperti para tetua paviliun sayap darah. Jadi mereka merasa terlalu sulit dipercaya bagi Lin Yun untuk menjadi begitu kuat hanya dalam waktu 2 bulan. Maaf tentang itu. Lin Yun menyarungkan pedangnya dan menatap Jin Yan. Ketika dia kembali ke tempat duduknya, Yang Fan berbisik, Lin Yun, wawasanmu tentang jalur pedang meningkat. Ya, angguk Lin Yun. Yang disebut wawasan dalam jalur pedang bukan hanya niat pedang, tapi juga sutra pedang dan teknik pedangnya. Niat pedang Xiantiannya mungkin dalam penguasaan penuh, tapi dia tidak bisa melangkah lebih jauh karena dia dibatasi oleh sutra pedang Ziyuan. Peningkatan kekuatannya terutama berasal dari jurus ketiga pedang Tuan. Wawasannya dalam jalur pedang telah sangat meningkatkan pemahamannya. Dia hanya menggunakan niat pedang Xiantiannya dalam penguasaan yang lebih besar, tapi kekuatannya sama sekali berbeda dibandingkan dengan 2 bulan yang lalu. Rasanya seperti ketika seorang bayi mengayunkan pedang dan ketika seorang pria mengayunkan pedang. Perbedaannya adalah siang dan malam. Enyahlah. Jin Yan meraung saat dia mendorong orang-orang yang mencoba membantunya berdiri. Melihat Lin Yun, dia berbicara dengan dingin, jangan tinggalkan kota Tianling jika kamu berani. Masalah hari ini belum berakhir. Tapi tidak ada yang terganggu olehnya. Semua orang jenius di sini tidak sederhana. Karena Lin Yun bisa mengalahkan Jin Yan saat berada di tahap yang, Jin Yan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengejarnya di masa depan. Tapi semua orang penasaran karena masalah hari ini pasti akan menyebar di kota Tianling. Mereka penasaran siapa yang akan menang jika Lin Yun menghadapi 7 orang jenius terkuat di kota Tianling. Seiring dengan kepergian Jin Yan, pertemuan itu mulai berakhir. Setelah beberapa sesi sparring lagi, Xiang Tianhe akhirnya naik ke atas panggung untuk menunjukkan kekuatannya. Orang yang meminta bimbingan darinya adalah Fang Yan. Sepanjang sparring, Xiang Tianhe menekan kultivasinya dan bertukar beberapa jurus dengan Yang Fan. Tapi setelah 10 jurus, serangannya menjadi lebih kuat, membuat cambuk Yang Fan terbang dengan jentikan tombaknya. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan membuat Yang Fan mundur beberapa langkah. Mata Lin Yun berbinar saat melihat pemandangan ini. Meskipun Xiang Tianhe telah menekan kultivasinya, sesi sparring itu sempurna. Xiang Tianhe tidak menyia-nyiakan segumpal energi asal ekstra dalam perdebatannya dengan Yang Fan. Terima kasih. Xiang Tianhe tersenyum sebelum menoleh ke semua orang, mari kita akhiri hari ini.
Saya akan berada di rumah selama beberapa hari ke depan, jadi kalian dipersilakan untuk mencari saya untuk mendapatkan bimbingan. Tidak butuh waktu lama bagi semua orang untuk meninggalkan aula. Tapi sebelum mereka pergi, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memeriksa Lin Yun dengan tatapan yang rumit. Penampilan Lin Yun hari ini sangat menakjubkan, terutama setelah dia menggunakan pedangnya karena pedang itu mengukir kesan yang mendalam pada semua orang. Tepat ketika Lin Yun, Yang Fan, dan Guo Su hendak pergi, mereka dipanggil oleh King Ruoyou. Tunggu. King Ruoyou perlahan berdiri dan melihat ke bawah dari atas. Tatapannya hanya terfokus pada Lin Yun, jadi Yang Fan dan Guo Su dengan bijaksana pergi. Bab 663 Ketidaksepakatan. Dengan sangat cepat, Lin Yun, Xiang Tianhe, dan King Ruoyou adalah satu-satunya yang tersisa. King Ruoyou duduk kembali dengan ekspresi tenang di wajahnya. Namun, dia tidak memiliki aura biasa tentang dirinya. Bahkan, sepertinya dia diselimuti oleh esensi bulan yang samar yang membuatnya terlihat halus. Yang Fan mengatakan bahwa dia dikenal sebagai Putri Gua Langit Ziyue oleh para jenius di Leizhou. Itu masuk akal karena dia memiliki temperamen dan kecantikan yang luar biasa. Tapi Lin Yun telah melihat banyak wanita cantik di masa lalu. Entah itu Xin Yan yang menawan, Yue Weiwei yang menyihir, atau Su Ziao yang memancar, salah satu dari wanita-wanita cantik ini bisa melampaui King Ruoyou. Mempertahankan ketenangannya, Lin Yun bertanya, apakah ada yang kamu butuhkan? Suara Lin Yun yang acuh tak acuh membuat Xiang Tianhe mengunci alisnya karena dia tidak bisa merasakan rasa hormat dari Lin Yun. King Ruoyou meletakkan cangkirnya dan berkata, tanda di dahimu terlihat familiar. Lin Yun menatap King Ruoyou tanpa memberinya jawaban. Kemudian, King Ruoyou tersenyum sambil melanjutkan, tanda yang kubicarakan berasal dari Sekte Pedang. Setelah Sekte Pedang dimusnahkan, domain selatan kuno memiliki beberapa sekte yang mewarisi tanda ini. Secara kebetulan, Gua Langit Ziyue milikku juga memiliki tradisi yang sama. Nada bicara King Ruoyou membuat Lin Yun merasa agak tidak nyaman. Rasanya seolah-olah dia lebih unggul darinya dan dia tidak tahu apa yang dia coba katakan. Karena dia bisa mengenali tanda budak pedangnya, maka tidak perlu bertele-tele. Dia tidak terganggu oleh tanda itu, tetapi dia tidak tahu apa yang ingin dikatakan King Ruoyou dengan sikapnya yang menyendiri. Saya memiliki urusan lain yang membawa saya ke kota Tianling, tetapi apa yang dikatakan Xiang Tianhe sebelumnya tidak salah. Jika ada orang jenius yang bisa menarik perhatianku, aku bisa mengundang mereka ke Gua Langit Ziyue dan mereka bisa menjadikan seorang tetua sebagai tuannya, kata King Ruoyou sambil menatap Lin Yun. Sambil menyeruput anggurnya, dia menunggu Lin Yun datang dan mengucapkan terima kasih. Lin Yun, kamu benar-benar beruntung. Gua Langit Ziyue memiliki 7 tetua, yang semuanya adalah tetua alam jiwa surgawi di tingkat jiwa ke-7, senyum Xiang Tianhe. Maafkan saya, tapi saya berasal dari Paviliun Pedang Ling Qiao dari Kekaisaran Qin. Saya tidak berniat untuk mengubah sekte saya. Terima kasih atas niat baik Anda, kata Lin Yun sambil berbalik dan pergi. King Ruoyou membanting cangkirnya ke tanah dengan rasa jijik yang muncul di pupil matanya. Xiang Tianhe mengutuk dalam hati dan dengan cepat berbicara kepada King Ruoyou, orang ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Ruoyou, kamu tidak perlu menurunkan dirimu ke posisinya. Dia hanya seorang budak pedang, kata King Ruoyou. Tidak perlu repot-repot dengan dia. Orang seperti dia hampir tidak bisa menarik perhatianku. Jika dia tidak mau bergabung dengan Gua Langit Ziyue, maka dia tidak ada bedanya dengan semut. Nada suaranya acuh tak acuh, tetapi dinginnya nada suaranya membuat Xiang Tianhe gugup karena dia tahu bahwa King Ruoyou benar-benar marah. Tetapi alasan mengapa dia tidak mengajari Lin Yun satu gerakan pun adalah karena identitasnya. Kemudian lagi, itu masuk akal dengan identitas King Ruoyou. Tidak hanya dia cantik, tapi dia bisa berdiri dengan bangga di domain selatan kuno dengan kekuatannya. Mengenai kecantikannya, di seluruh domain selatan kuno, dia berdiri di atas banyak orang. Ini bukan sesuatu yang terbatas pada kota Tianling. Jadi wajar baginya untuk menjadi agak marah karena dia berusaha keras untuk seorang budak pedang. Adapun mengapa dia mencoba merekrut Lin Yun, Xiang Tianhe secara kasar bisa menebak alasannya. Peringkat awan naga mungkin merupakan peringkat yang mempesona bagi orang biasa, tetapi para jenius seperti mereka tahu bahwa peringkat awan naga berarti keberuntungan naga. Perjamuan drakonik hanya tinggal setengah tahun lagi, jadi semua sekte penguasa yang berbeda telah mulai merekrut para jenius untuk bersaing memperebutkan kekayaan domain selatan kuno. King Ruoyou adalah salah satu ikon Gua Langit Ziyue, jadi dia secara alami harus mempertimbangkan sekte tersebut.
Selain itu, dia juga akan mendapatkan keuntungan dari perekrutannya. Namun, dia terlalu sombong. Bahkan jika dia ingin merekrut Lin Yun, dia hanya memberinya sedikit petunjuk tentang apa yang dia lakukan dan jelas bahwa dia tidak ingin merendahkan dirinya sendiri. Jika itu adalah orang lain yang berada di posisi Lin Yun, mereka pasti akan berlutut untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Tapi sayang sekali Lin Yun tidak tertarik. Putri dari Gua Langit Ziyue. 4 wanita cantik dari Leizhu. Apa hubungannya dengan dia? Mari kita bicarakan urusan yang benar, Xiang Tianhe, kata King Ruoyou. Baginya, masalah Lin Yun hanyalah masalah yang tidak penting. Lelang kota Tianling akan diadakan 7 hari dari sekarang. Saya telah menerima informasi akurat bahwa batu ilahi Xiao akan muncul, kata Xiang Tianhe. Batu ilahi Xiao. Mata King Ruoyou berkedip-kedip saat dia melanjutkan, itu tidak mungkin. Jika batu ilahi Xiao akan muncul, Gua Langit Ziyue pasti akan menerima berita itu. Tidak mungkin saya tidak mengetahuinya. Xiang Tianhe tersenyum, ini adalah kemampuan saya. Tapi karena Anda bisa mendengar tentang ini, orang lain dari Gua Langit Ziyue juga akan mengetahuinya. King Ruoyou memeriksa Xiang Tianhe dan dia langsung tahu apa yang dia maksud. Jelas, Xiang Tianhe telah menyembunyikan berita ini dan hanya memberitahunya tentang hal itu. Terima kasih. Saya akan mengingat bantuan ini, kata King Ruoyou. Ketika Xiang Tianhe mendengar kata-kata itu, jantungnya berdegup kencang saat dia berkata, ini hanya masalah kecil. Meskipun dia tahu bahwa bantuan kecil ini tidak akan memenangkan hati King Ruoyou, dia melakukannya dengan sukarela untuk King Ruoyou karena kekagumannya padanya. Kemudian lagi, ada banyak orang di Leizhu yang menyukainya, jadi itu tidak mengherankan. Saya pernah mendengar tentang lelang kota Tianling. Dari apa yang saya dengar, lelang ini berbeda dari yang lain. Ada juga yang mengatakan bahwa itu disebut lelang kematian. King Ruoyou berkata tanpa ekspresi di wajahnya. Xiang Tianhe tersenyum, memang, semua orang diharuskan menandatangani perjanjian hidup mati. Tapi menyebutnya lelang kematian agak terlalu dramatis. Hanya saja lelangnya sedikit ekstrim. Tapi tidak ada seorang pun di kota Tianling yang akan bersaing denganmu. Batu ilahi Xiao pasti akan menjadi milikmu. King Ruoyou tidak menjawab, tapi matanya mulai berkedip saat dia jelas bertekad untuk mendapatkan batu ilahi Xiao. Sutra hati Ziyue dari Gua Langit Ziyue terkenal di domain selatan kuno sebagai teknik kultivasi tingkat bumi. Menurut legenda, itu sebanding dengan teknik kultivasi tingkat surgawi dengan kemampuannya untuk memanggil bulan nila dan memunculkan warna dari langit dan bumi. Tapi teknik kultivasi ini terlalu dingin, sehingga tidak dapat dihindari bagi seseorang untuk terinfeksi racun dingin ketika mereka mencapai tahap tinggi. Setelah mencapai tahap itu, mereka akan memperlambat kultivasi mereka untuk memurnikan racun atau menemukan harta karun untuk menghilangkan racun dingin. Batu ilahi Xiao adalah salah satu harta karun tingkat atas. Tidak hanya dapat menghilangkan racun dingin, tetapi juga dapat mengubah racun dingin menjadi energi asal bulan nila untuk mendorong kultivasi ke tahap baru. Jadi kemunculan setiap batu ilahi Xiao pasti akan menarik perhatian para jenius dan sesepuh Gua Langit Ziyue. Di luar halaman, Lin Yun melihat Yang Fan dan Guo Su menunggunya. Dia tahu bahwa mereka sangat penasaran mengapa King Ruoyou memanggilnya. Bagaimanapun juga, King Ruoyou adalah tokoh legendaris di Leizhu dan kemunculannya menyebabkan keributan besar. Mereka bisa menduga bahwa tidak butuh waktu lama bagi seluruh kota Tianling untuk mengetahui kedatangannya. Jika seorang wanita memiliki kecantikan atau kekuatan, mereka akan menjadi populer. Adapun King Ruoyou, dia memiliki keduanya, yang menandakan mengapa dia begitu populer. Melihat keingintahuan di wajah Yang Fan dan Guo Su, Lin Yun tersenyum. Pertemuannya dengan King Ruoyou tidak bisa dibilang baik. Faktanya, itu lebih merupakan pertemuan yang tidak menyenangkan. Jadi itu bukanlah hal yang baik untuk dibicarakan, terutama karena keduanya terpikat olehnya. Guo Su tersenyum, hehe, sepertinya itu rahasia. Selain itu, kamu bisa tinggal di kota Tianling selama beberapa hari jika tidak ada yang bisa dilakukan. Akan ada pelelangan 7 hari dari sekarang yang mungkin Anda minati. Lelang ini agak istimewa, jadi kami berniat untuk melihatnya, kata Yang Fan. Lelang. Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam. Dia telah berpartisipasi dalam banyak lelang, tetapi kurang lebih sama. Apakah Anda mengatakan bahwa lelang ini bukan lelang di mana tawaran tertinggi menang? Canda Lin Yun. Ya, bukan. Yang Fan tersenyum misterius. Bab 664 Lelang Kematian. Kata-kata Yang Fan menarik perhatian Lin Yun.
Ini agak menarik karena dia belum pernah mendengar lelang yang tidak didasarkan pada penawar tertinggi yang menang. Lelang ini sebenarnya memiliki nama lain, kata Yang Fan. Ini disebut lelang kematian. Lelang kematian. Ketertarikan Lin Yun tergelitik oleh kata-kata itu. Yang Fan tersenyum ketika melihat ekspresi Lin Yun. Saat dia menjelaskan, Lin Yun akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Dia harus mengakui bahwa pelelangan itu memang agak menarik. Siapapun yang masuk, bahkan penonton, diharuskan menandatangani perjanjian hidup mati. Disebut perjanjian hidup mati karena barang yang dilelang memiliki batas penawaran. Jika ada dua orang yang penawarannya mencapai batas tersebut, maka mereka akan menentukan pemenang berdasarkan kekuatan mereka. Selain itu, tidak ada batasan dalam pertarungan, sehingga para peserta dapat menggunakan semua cara yang tersedia untuk mereka, termasuk racun, senjata tersembunyi, dan artefak kosmik. Setelah dua orang mencapai batas, tawaran akan ditentukan oleh hidup dan mati. Inilah sebabnya mengapa setiap orang diharuskan menandatangani perjanjian hidup mati. Yang terpenting, tidak ada yang dikecualikan. Karena banyak orang yang meninggal saat bersaing untuk mendapatkan harta karun, maka lelang ini diberi nama lelang kematian. Namanya mungkin terdengar menakutkan, tetapi tidak banyak orang yang meninggal dalam beberapa tahun terakhir. Lagi pula, orang bisa saja menyerah jika mereka kalah dalam pertempuran. Namun, mereka tidak akan bisa bertarung lagi saat mereka menyerah. Jika tidak, lelang kota Tianling dapat mencabut kualifikasi orang yang kalah dalam lelang. Kemudian lagi, itu sedikit aneh. Lagi pula, jika seseorang hanya memenuhi batas, bukankah rumah lelang akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan maksimal dari barang lelang mereka? Tapi itu adalah sesuatu yang sudah mereka pertimbangkan. Pertama, batasnya sudah tinggi. Faktanya, setidaknya 10 kali lipat dari nilai barang yang sebenarnya. Kedua, jika Anda memilih untuk menembus limit, Anda harus membayar harga limit terlepas dari apakah Anda menang atau kalah. Ini berarti rumah lelang juga akan menerima tambahan uang dari pihak yang kalah. Item lelang populer dapat dengan mudah menembus limit, yang jauh lebih tinggi daripada lelang biasa. Hasil lelang yang tinggi ini menarik bagi banyak orang dan menjadi alasan mengapa setiap lelang sukses. Selama bertahun-tahun, peraturan juga secara bertahap disempurnakan. Misalnya, mereka akan membatasi usia mereka yang memilih untuk melanggar batas hingga 30 tahun. Jika tidak, tidak akan ada yang menarik dari lelang ini jika kesenjangan antara kekuatan kedua belah pihak terlalu besar. Sekali lagi, ini tidak berarti bahwa seseorang tidak dapat mengajukan penawaran jika usia mereka terlalu tinggi. Mereka selalu bisa mendapatkan seseorang untuk bertarung atas nama mereka. Secara umum, pelelangan itu bukan lagi pelelangan sederhana, tapi acara akbar kota Tianling. Jadi orang bisa berharap bahwa pelelangan akan sibuk dan banyak jenius muda akan berkumpul. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan bagi mereka untuk menjadi terkenal. Yang Fan tersenyum, kamu pasti tertarik sekarang. Bahkan jika tidak ada yang kamu inginkan, pergi ke sana dapat memperluas pengalamanmu. Lagi pula, pertemuan di sana jauh lebih besar daripada pertemuan hari ini. Mari kita bertemu di pelelangan dalam 7 hari, kata Lin Yun. Dia benar-benar tertarik dengan pelelangan sekarang. Kota Tianling memiliki penerangan yang cukup bahkan di malam hari. Di halaman yang disewa Lin Yun, dia duduk untuk menyelesaikan pemurnian manik-manik Xuan Lei. Di hadapannya ada sebuah danau, jernih seperti cermin yang memantulkan cahaya bulan. Ada juga kabut di atas danau yang dipenuhi dengan energi spiritual yang pekat. Danau ini adalah danau spiritual yang asli. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan danau Yin mendalam dari Akademi Tianfu, danau ini masih sangat menarik bagi Lin Yun. Lin Yun masih agak terkejut bahwa dia bisa menyewa halaman dengan danau spiritual. Bagaimanapun, jika Kekaisaran Qin besar memiliki danau spiritual seperti itu akan melahirkan klan-klan kekuasaan. Tapi itu tidak jarang terjadi di kota Tianling. Ada banyak halaman dengan danau spiritual. Jika Anda memiliki cukup kekayaan, Anda bahkan dapat menyewa gunung spiritual tanpa masalah. Dengan fondasi yang dalam dari Leizu, itu benar-benar pantas mendapatkan gelar sebagai prefektur terkuat di domain selatan kuno. Lin Yun mungkin tampak tenang, tapi petir bergemuruh di dalam tubuhnya. Saat energi naga biru mengalir ke seluruh tubuhnya, dia perlahan-lahan menyerap energi petir dari manik Xuan Lei, secara bertahap meningkatkan 9 transformasi naga biru miliknya. Dia telah merasakan tekanan besar dari Xiang Tianhe di pertemuan itu. Xiang Tianhe mungkin seorang jenius di ujung bawah peringkat dalam, tetapi Lin Yun tahu bahwa dia masih memiliki banyak kartu truf. Jika dia benar-benar bertarung dengan Xiang Tianhe,
dia hanya memiliki 40% peluang untuk menang. Tetapi bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Xiang Tianhe, dia yakin dia bisa lolos. Saat para jenius mencapai tahap Yin Yang, mereka akan jauh melampaui para ahli dari generasi yang lebih tua. Tapi tekanan yang datang dari King Ruoyou sangat besar. Jika Xiang Tianhe adalah bola api yang berkobar, maka King Ruoyou seperti bulan, dalam dan tak terduga. Bahkan tanpa melihat King Ruoyou menyerang, dia bisa membayangkan betapa menakutkannya dia. Jika dia berpartisipasi dalam perjamuan drakonik setengah tahun dari sekarang, Lin Yun tahu bahwa akan sulit baginya untuk masuk ke 30 besar. 4 tahun telah berlalu, jadi hanya dewa yang tahu seberapa kuat semua orang. Ada banyak variabel, terutama dengan yang baru berusia 16 tahun dan berhasil masuk ke peringkat dalam. Jika dia punya waktu 4 tahun, Lin Yun yakin bahwa dia tidak akan takut pada 3 raja dan 7 elit. Tapi memiliki tekanan adalah hal yang baik. Lagi pula, jika para jenius di peringkat dalam terlalu lemah, maka perjamuan drakonik akan terlalu membosankan. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Lin Yun membuka matanya dengan cahaya berkedip-kedip di pupil matanya dan kilatan petir melesat melewati permukaan danau. Riak mulai menyebar di danau yang tenang dengan kilat berderak, yang merupakan pertanda bahwa pencapaiannya dalam halilintar telah mencapai tingkat yang baru. Lin Yun merentangkan kedua lengannya saat retakan mulai menyebar di manik-manik Xuan Lei. Itu adalah tanda bahwa energi petir di dalam manik-manik Xuan Lei akan segera habis. Melihat pemandangan ini, Lin Yun tidak bisa menahan nafas dalam hati. 9 transformasi naga biru begitu kuat sehingga fisiknya yang kuat telah benar-benar menguras kekuatan di Profound Lightning Bed. Jika itu adalah orang biasa seperti Feng Wuhen, mereka tidak akan bisa memurnikan sepertiganya dalam waktu setengah tahun. Tapi untuk 9 transformasi naga biru, itu bahkan tidak sampai ke tahap ketiga. Sepertinya aku harus mengunjungi lelang kematian, kata Lin Yun sambil menghancurkan manik Xuan Lei. Sky Mount Plaza terletak di pusat kota Tianling. Itu adalah tanah datar yang terbuat dari batu giok putih mutiara. Melihat ke bawah dari langit, itu tampak seperti batu giok yang sempurna dan memberikan gumpalan ketenangan pada kota yang ramai. Alun-alun itu sangat besar dan ada banyak orang yang berkumpul. Sebelum pelelangan dimulai, ada puluhan ribu orang yang telah tiba, tetapi bahkan tidak terlalu ramai. Setelah menandatangani perjanjian hidup mati, semua orang mulai duduk di atas tikar. Jika seseorang tidak mengetahui situasinya, mereka akan mengira bahwa seorang kultivator sedang berbicara di dao. Di tengah-tengah, ada sebuah paviliun dengan banyak orang yang sedang minum dan mengobrol di antara mereka sendiri. Mereka, tanpa diragukan lagi, adalah para jenius dari berbagai klan di Sky Mount Cheat dan masing-masing memiliki latar belakang yang menakutkan. Salah satu dari mereka dapat dianggap sebagai tamu kehormatan, jadi tidak mudah bagi para jenius biasa untuk menonjol di sini. Betapa sibuknya. Lin Yun dengan santai duduk di atas tikar setelah menandatangani perjanjian hidup mati. Ketika dia melirik ke paviliun, dia bisa mendeteksi banyak aura yang kuat. Beberapa dari mereka bahkan tidak berada dalam tahap Yin Yang. Yang Fan menyebutkan bahwa pertemuan ini tidak bisa dibandingkan dengan pertemuan Xiang Tianhe. 2 orang yang duduk di samping Lin Yun sedang mendiskusikan siapa yang akan menjadi orang yang akan memecahkan batas lelang kematian ini. Bagaimanapun, orang pertama yang menembus batas pasti akan menderita kerugian, seperti orang yang menjaga arena karena Anda tidak akan tahu berapa banyak orang yang akan menembus batas. Jika ada banyak orang, maka itu akan menjadi serangkaian pertempuran. Jika mereka memiliki kekuatan yang sama, maka akan sulit untuk menang. Namun tidak diragukan lagi, bahwa orang pertama yang berhasil menembus batas akan menjadi pusat perhatian. Jika mereka bisa mendapatkan item terakhir dan menjaga panggung dengan sukses, maka mereka pasti akan menjadi orang yang paling mempesona. Lin Yun mengunci alisnya karena akan merepotkan jika dia menginginkan sesuatu dari pelelangan. Bagaimanapun, dia memiliki lebih dari 10.000 batu giok spiritual kelas 4, yang sebanding dengan fondasi kekuatan penguasa semu. Jika itu adalah pelelangan biasa, maka tidak ada seorang pun di sini yang bisa bersaing dengannya, bahkan para jenius dari berbagai klan. Tapi akan merepotkan jika dia melanggar batas. Kemudian lagi, Lin Yun juga merasa tertarik hanya dengan memikirkannya. Dia ingin melihat seberapa kuat para jenius kota Tianling. Dia masih belum puas dari pertemuan 7 hari yang lalu karena itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai hidangan pembuka. Yang mulia, King Ruoyou ada di sini. Sebuah ledakan keras terdengar yang langsung menimbulkan keributan di antara kerumunan. Xiang Tianhe masuk dengan King Ruoyou di sisinya.
Mereka tetap low profile karena mereka tidak membawa pengikut, tetapi penampilan mereka langsung menimbulkan kegemparan karena banyak orang mengarahkan pandangan mereka. Bahkan para jenius dari berbagai klan telah mengarahkan pandangan mereka. King Ruoyou adalah putri kecil dari Gua Langit Ziyue dan kecantikannya sangat mempesona. Dia memiliki fitur yang sempurna dan tanpa celah, yang langsung membuatnya menjadi pusat perhatian ketika dipasangkan dengan temperamennya yang menyendiri. Temperamennya membuat dinding tak terlihat antara dia dan semua orang di sini. Tetapi, semakin dia melakukan itu, semakin menarik minat semua orang. Dia begitu mempesona sehingga membuat orang mengabaikan Xiang Tianhe yang berada tepat di sampingnya. Seorang jenius di peringkat dalam adalah keberadaan yang mempesona bahkan di kota Tianling. Tapi sangat disayangkan bahwa semua perhatian yang seharusnya menjadi miliknya telah beralih ke King Ruoyou. Tapi Xiang Tianhe sepertinya tidak terganggu olehnya. Sebaliknya, dia tampak agak senang. Bagaimanapun, tidak semua orang bisa berdiri di samping King Ruoyou. Tatapan cemburu dari lingkungan sekitar langsung memberi makan egonya. Wanita itu juga ada di sini. Lin Yun menarik kembali pandangannya. Dia harus mengakui bahwa King Ruoyou memang memiliki modal yang bisa dibanggakan. Tidak peduli apakah itu asal-usul atau kecantikannya, dia telah membuat banyak wanita merasa malu pada diri mereka sendiri. Bab 665 5 Kristal Petir Akut, Tembus Batas. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, King Ruoyou dipimpin oleh Xiang Tianhe ke panggung yang tinggi. Panggung itu didekorasi dengan megah dan semua orang tahu bahwa itu dipersiapkan secara khusus untuk King Ruoyou. Tidak ada keraguan bahwa King Ruoyou cantik dan memiliki temperamen yang menarik. Seseorang seperti dia akan menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi. Dua kultivator yang berada di sebelah Lin Yun juga menatap King Ruoyou. Seperti orang lain, mata mereka berkobar dan jiwa mereka terpikat. Semua orang menyukai keindahan. Ada beberapa yang tidak bisa menahan keinginan di dalam hati mereka, ada yang berhasil menenangkan diri dengan cepat, dan ada pula yang hanya menatap King Ruoyou dengan kagum. Jelas, Lin Yun pasti termasuk dalam kelompok yang terakhir karena dia hanya melirik King Ruoyou. Tapi tatapan King Ruoyou berhenti sejenak pada Lin Yun. Dia mengenakan pakaian berwarna biru dan membawa kotak pedang. Dia tidak terlalu menawan, tapi dia memiliki ciri-ciri yang jelas dan temperamen yang jelas yang memisahkannya dari para jenius yang hadir. Jika ada yang memperhatikan Lin Yun, mereka pasti akan memiliki kesan yang mendalam tentang Lin Yun. Adapun King Ruoyou, dia memiliki kesan yang tidak menyenangkan tentang dia dari pertemuan mereka 7 hari yang lalu. Dia menyadari bahwa tanda di dahinya sangat mencolok hari ini, jadi dia mengalihkan pandangannya dan matanya bersinar dingin. Lin Yun tidak memperhatikan tatapan King Ruoyou karena dia sudah lama berhenti menatapnya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan Yang Fan dan Guo Su dan memberi mereka anggukan. Setelah menyapa mereka, Lin Yun berbalik untuk melihat ke arah paviliun. Hampir semua orang di paviliun itu masih muda dan mereka setidaknya berada di tahap puncak yang. Banyak dari mereka sebenarnya berada di tahap yin-yang yang lebih rendah. Selain berfokus pada mereka yang berada di dalam paviliun dekat King Ruoyou, Lin Yun juga memperhatikan bahwa paviliun itu agak aneh. Ada banyak orang yang berkumpul dari kekuatan yang sama. Di paviliun paling kiri, duduk seorang pemuda dengan kultivasi pada tingkat yin-yang yang lebih rendah dengan temperamen yang luar biasa. Tapi ada aura menakutkan yang tidak nyaman datang darinya. Hanya dengan sekilas pandang, Lin Yun bisa mengetahui bahwa orang ini tidak sederhana dan lebih dari sekedar menyendiri dan memiliki kepribadian yang kejam. Identitas orang-orang ini telah dibahas oleh semua orang berkali-kali. Kota Tianling memiliki 4 klan utama, klan Jin, Qin, Chen, dan Gu yang memiliki warisan yang membentang selama ribuan tahun. Lin Yun mendengar bahwa keempat klan itu hanyalah klan cabang dan klan utama terletak di kota Leizhou. Tapi meskipun begitu, fondasi dari setiap klan cabang lebih kuat daripada kekuatan penguasa semu seperti Akademi Tianfu. Tapi mereka tidak terlalu menarik perhatian karena mereka berada di Leizhou. Orang yang menarik perhatian Lin Yun adalah jenius dari klan Chen kota Tianling, Chen Xiong. Dia baru berusia 23 tahun dan dia telah mencapai tahap yin yang setengah tahun yang lalu. Dia adalah salah satu murid terkuat dari klan Chen. Selain 4 klan utama, kota Tianling juga memiliki banyak sekte dengan fondasi yang sebanding dengan kekuatan penguasa setengah langkah. Salah satu kekuatan itu berada di paviliun kedua di sisi kanan. Kelompok itu dikenal sebagai Paviliun Awan Naga dan setiap murid mereka memegang tombak. Mereka adalah sekte terkuat di kota Tianling. Mereka mungkin terlihat tenang saat ini,
tapi mereka akan mengeluarkan kekuatan yang luar biasa saat mereka mulai bertarung. Ada juga banyak murid lain yang berasal dari klan Jin, Qin, dan Gu. Lin Yun bisa merasakan mereka semua menyendiri. Masuk akal karena mereka berasal dari 7 kota lain di prefektur petir yang sebanding dengan kota-kota prefektur lainnya. Melihat bahwa masih ada waktu sebelum pelelangan dimulai, semua orang dengan tenang berbicara di antara mereka sendiri. Tak lama kemudian, matahari mencapai titik tertinggi di langit dan kota Tianling bersinar seperti batu giok putih yang cerah. Selain mereka yang berada di alun-alun, masih ada banyak orang di kota Tianling yang berusaha mendapatkan posisi terbaik di dekat alun-alun. Tiba-tiba, sesosok tubuh turun dari langit. Sosok ini mengenakan pakaian putih dengan cadar yang menutupi wajahnya dan hanya matanya saja yang terlihat. Ketika dia muncul, seluruh langit tampak seperti kehilangan warnanya. Pupil matanya bersinar terang seperti bintang saat dia melihat kota Tianling. Seolah-olah ada sesuatu di sini yang menarik perhatiannya. Pada saat yang sama, sosok lain muncul di sampingnya. Dia botak seperti biksu yang kepalanya bersinar terang di bawah sinar matahari. Inikah kota Tianling? 15 hari terakhir sangat melelahkan, tapi kita berhasil sampai. Biksu itu menyeringai sambil memandang matahari sebelum duduk di atap dan mengeluarkan sebotol anggur untuk diminum. Melihat ke arah panggung tempat wanita itu menatap, mata biksu itu bersinar penuh minat. Bukankah ini lelang kematian yang terkenal itu? Sepertinya akan segera dimulai. Tepat pada saat ini, seorang pria parubaya dengan temperamen yang luar biasa naik ke atas panggung dan tersenyum sambil merentangkan kedua tangannya. Nama saya Luo Yu dan saya adalah pembawa acara lelang ini. Saya yakin Anda semua telah menunggu lama. Saya akan memotong omong kosong ini dan memulai lelang. Keluarkan barang pertama. Ketika dia membuka telapak tangannya dan memperlihatkan barang tersebut, kilat yang menyilaukan berkedip-kedip saat petir menyinari barang tersebut. 5 kristal petir akut. Seseorang dengan cepat mengenali item tersebut dan berseru dengan mata bersemangat. 5 kristal petir akut adalah sebuah batu yang aneh. Batu itu memiliki 5 sisi dan setiap sisi memiliki warna yang berbeda. Benda ini terbuat dari kristal petir murni yang tercipta secara alami. Tidak hanya memiliki penampilan yang indah, tetapi juga dapat digunakan untuk menyempurnakan artefak. Itu bisa bergabung dengan artefak kosmik untuk memperkuatnya. Di mata seorang alkemis, bahkan sedikit kekuatan pun sangat berharga. Kultivator juga dapat memurnikan energi petir yang terkandung di dalamnya. 5 kristal petir akut biasa hanya seukuran kuku. Jarang sekali ada yang sebesar itu. Itu terlihat seperti kristal tingkat tinggi dengan sedikit pengotor. Banyak orang mendiskusikan berbagai hal sementara para kultivator dan alkemis yang mengaitkan petir memiliki api yang berkobar di pupil mereka. Melihat banyak tatapan panas, Luo Yu tersenyum sebelum mengepalkan tangannya dan menghancurkan 5 kristal petir akut. Banyak orang merasa sakit hati karena melihat harta yang begitu berharga direduksi menjadi bubuk. Lin Yun memiliki kekecewaan di matanya dan mulutnya terbuka karena terkejut. 5 kristal petir akut mungkin tidak sebanding dengan manik Xuan Lei, tapi itu mengandung energi petir murni yang bahkan telah menarik perhatiannya. Tapi pada akhirnya, itu benar-benar hancur. Luo Yu terkekeh sebelum dia menjabat tangannya dan bubuk 5 warna itu melayang pergi. Ketika bubuk itu melayang di alun-alun, semua orang bisa melihat kilat yang menyilaukan di udara seolah-olah mereka adalah ribuan ular petir yang hilir mudik. Tetapi semuanya berakhir dengan cepat saat bubuk itu menghilang, membuat semua orang terkejut melihat pemandangan yang megah itu. Hehe, item pertama kita memang 5 kristal petir akut, tapi bukan yang ini. Luo Yu merasa puas ketika dia melihat semua wajah yang terkejut, lalu dia mengambil sebuah kotak dan membukanya. Segera, cahaya yang menyilaukan meledak dan menyelimuti seluruh alun-alun. Ada total 10 kristal petir akut seukuran kepalan tangan bayi. Hal ini membuat banyak orang bangkit berdiri sambil meregangkan leher untuk melihatnya. Luo Yu menutup kopernya dan tersenyum, 5 kristal petir akut dengan kualitas tertinggi. Tawaran awal adalah 10.000 batu giok spiritual kelas 3, dan setiap tawaran meningkat 10.000. Batasnya adalah 300.000, jadi mari kita mulai. Harta karun biasa hampir tidak bisa mencapai 10 kali lipat dari tawaran awal, tapi yang ini sebenarnya memiliki batas 30 kali lipat. Siapapun bisa tahu bahwa pemiliknya yakin dengan kristal yang dijual. Tapi alun-alun menjadi hening karena semua orang masih terkejut dengan kemunculan 10 kristal tersebut. 20.000. 30.000, 50.000, 150.000, 200.000. Dalam sekejap mata, harganya meroket karena atmosfernya menyala seperti mesiu.
Semua orang harus mengakui bahwa kemampuan Luo Yu cukup hebat karena tawarannya naik dengan cepat. Tetapi ketika tawaran mencapai 250.000, penawaran secara bertahap berhenti. Dengan harga 200.000 batu giok spiritual kelas 3, tawarannya sudah sangat tinggi. Dengan harga yang semakin mendekati batas, kerumunan orang menjadi sangat berhati-hati. Saat tawaran perlahan mencapai 300.000, alun-alun tiba-tiba terdiam. Ini adalah harga yang sangat tinggi yang bahkan para jenius dari berbagai klan tidak akan bisa mendapatkannya. Bahkan jika para jenius itu menawar, mereka mungkin akan menawar atas nama seseorang. Tapi jelas bahwa kerumunan orang lebih tertarik untuk melihat apakah seseorang akan menembus batas. 310.000. Sementara semua orang menunggu, sebuah suara memecah keheningan. Kerumunan orang langsung menoleh untuk menemukan sumber dari tawaran tersebut.